Oke, itu untuk mengenai ECN. Sekarang bagaimana mengenai regulasi atau peraturan-peraturan apa sajakah yang harus dikenakan kepada saya jika saya bertrading dalam MB Trading pada pialang MB Trading ini. Oke, saudara, yang pertama adalah mengenai minimum depositnya atau minimum pembukaan account dalam MB Trading, MBTF. Minimumnya adalah sebesar 400 US dollar. Ini merupakan minimum pembeliannya atau minimum pembukaan account. Syaratnya di atas 400 bisa, mau 4.000, mau 40.000, bahkan 400.000 dolar pun tidak masalah. Ini adalah minimum trading modal awal Anda atau kurang lebih sebesar 3,6 juta rupiah. Nah, yang kedua yang tidak kalah menarik adalah spreadnya. Spread adalah selisih antara biaya harga transaksi, harga buy dan harga sell, saudara. Nah, ini merupakan kelebihan dari MB Navigator. Dia dapat menampilkan spread bahkan bisa 0, saudara. Luar biasa, bukan? Jadi kalau Anda ke bank, Anda akan menemukan jika Anda hendak menukarkan mata uang rupiah Anda dengan dolar, maka akan menemukan ada harga jual, harga beli. Selisihnya itu dinamakan sebagai spread. Nah, dalam kebanyakan pialang spread biasanya pasti ada. Ada yang kadang 2, ada yang 3, ada yang 4 atau 5. Tetapi MB Navigator atau MBTF ini hanya menyediakan spread apa adanya. Dan jika memang spreadnya tersedia adalah 0, artinya tidak ada selisih antara harga buy dan harga sell, maka itulah yang mereka tampilkan. Dan itulah yang diberikan kepada Anda. Jadi bisa 0, saudara, dan ini sangat mungkin. Leverage-nya atau kontrak daya ungkitnya 1:100. Jadi artinya jika Anda membeli sebanyak 1 lot, maka itu artinya Anda membeli sebanyak 10.000 mata uang yang bersangkutan. Karena kontrak saya adalah 10.000. Oke. Minimum untuk pembukaan 1 lotnya berapa besarnya? Nah, ini bergantung dengan berapa mata uang yang Anda belikan dan kuantitinya berapa. Contohnya misalnya begini. Misalnya untuk Anda membeli GBP USD pada harga 198.30 sebanyak 15.000 quantity. Nah, saudara, bagi Anda yang sudah pernah bertrading forex sebelumnya, dalam MB Trading, mereka memberikan Anda kebebasan untuk memilih mau dalam bentuk lot atau dalam bentuk quantity. Kalau dalam bentuk lot itu artinya 1 lot isinya adalah 10.000 quantity, saudara. Tetapi bukan berarti Anda hanya boleh membeli sebanyak 10.000 1 lot atau 2 lot atau 3 lot. Tapi bagi Anda yang hendak melakukan pembelian dalam jumlah ganjil, maksudnya misalnya 1,5 lot atau 2,5 lot atau 3,5 lot atau 3,3 lot, 3,35 lot bahkan, itu memungkinkan. Dan Anda dapat men-settingnya dalam bentuk quantity. Jadi jika dalam bentuk quantity misalnya Anda melakukan pembelian sebanyak 115.000 quantity, atau kalau dilotkan menjadi 1,5 lot, itu bisa dalam MB Trading, saudara. Jadi tidak ada batasan harus 1 atau 2 lot. Jadi jumlah ganjil pun bisa. Nah, maka margin per lotnya adalah berapa? Maka margin per lotnya adalah 1/100, yaitu leverage dikalikan dengan kuantitinya 15.000, alias besarnya, maka margin per lotnya adalah 150. Nah, karena berhubung Anda membeli pound sterling atau GBP USD, maka 150 pound sterling. Kalau Anda mainnya euro USD, maka 150 euro. Nah, karena mata uangnya ada dalam bentuk dolar, maka kalau gitu jaminan yang dibutuhkan saya rubah ke dolar dulu. 1 GBP harganya 1,9830 US dollar, maka tinggal saya kalikan saja 150 dikalikan dengan 1,9830 alias 297,45 US dollar. Ini adalah harga untuk 1,5 lot atau 15.000. Nah, ini untuk margin jaminan untuk 1 lotnya, 1,5 lotnya. Oke, saya harap Anda dapat memahaminya. Karena ini tiap-tiap pialang melakukan penerapan berbeda-beda untuk margin per lot, tetapi ini untuk MB Trading, jadi bisa dalam bentuk ganjil. Nah, karena berhubung pendapatan dari pialang adalah dalam bentuk biaya transaksi, nah biaya transaksi yang dikenakan berapa? Besar adalah 3 dolar per 10.000 quantity atau round traded. Artinya, kalau Anda buy dikenakan 1,5, lalu Anda close posisi Anda, maka akan dikenakan 1,5 lagi, sehingga totalnya adalah 3 dolar per 10.000 mata uang yang ditransaksikan. Kalau memang Anda bertrading dalam jumlah yang cukup besar, misalnya minimum deposit Anda di atas 4.000 atau bahkan 40.000, maka mungkin biaya transaksi ini dapat dinegosiasikan untuk turun lebih kecil lagi. Ini mungkin sekali, saudara, dan tidak menjadi masalah karena memang bagaimanapun mereka yang bertrading dalam modal besar tentu saja berhak untuk mendapatkan perlakuan yang lebih istimewa dibandingkan dengan trading dalam jumlah yang standar atau umum. Nah, ini adalah daftar mata uang yang ditradingkan dalam MB Trading. Banyak sekali, bukan? Yang saya warnakan dengan warna kuning adalah mata uang yang major currency atau mata uang yang biasa ditransaksikan. Dari nomor 4 ada Australian dollar, ada Euro USD, 20 ada GBP USD,
ada USD CHF, ada USD CAD, ada USD Japanese Yen. Nah, di luar ini ada juga berbagai macam mata uang yang mungkin tidak umum atau jarang orang trading kan, tapi disediakan oleh MB Navigator dari AUD CAD, ada juga AUD USD, ada AUD Japanese Yen, ada juga AUD NZD, dan bahkan mungkin yang sedikit aneh seperti Euro SIK, saudara di sini. Ini merupakan SIK merupakan mata uang Swedia atau Swedish krona. Nah, ini tidak ada saudara ditemukan pada kebanyakan pialang, tapi pada MB Trading ada. Ada juga Euro NOK, yaitu Euro untuk dan Norwegian Crown, jadi mata uang Crown Norwegia. Atau yang jarang-jarang seperti USD DKK. DKK bukan dan kawan-kawan, tapi Danish Krone. Ini merupakan mata uang Denmark, saudara ya. Ada juga yang umum seperti untuk mata uang carry trade. Ini paling banyak untuk carry trade, saudara. USD Japanese Yen, NZD Japanese Yen, New Zealand dollar versus Japanese Yen. Nah, spread terendah saudara, berhubung MB Trading menawarkan spread terbaik yang memang memungkinkan terjadi di pasaran. Nah, spread terendahnya bisa 0 saudara. Ini dapat Anda lihat sendiri langsung pada platform nantinya. Jangan khawatir. Nah, ini tampilan platform dari MB Trading. Luar biasa bukan? Nah, perhatikan contohnya, saya lihat Anda perhatikan di Euro USD di sini. Euro USD sekarang di-rate-kan pada harga 1,5481 untuk harga jualnya. Nah, perhatikan harga belinya saudara berapa? Bukan 15483 atau lebih mahal atau lebih murah, tapi 15481 juga. Sama saudara. Jadi kalau biasanya umumnya 15481 lalu di buy-nya harga asnya ini adalah 15483 atau kadang 84, 85. Tapi pada MB Trading apa adanya, jadi 15481 harga sell dan memang tersedia harga buy juga 15481, maka spreadnya adalah 0 saudara. Ya bukan, ditandai dengan berwarna hijau. Kalau di atas dari 1 spreadnya maka diwarnai dengan tanda warna kuning. Tapi jika bahkan ada yang lebih dari 3 atau 4 maka tanda dengan warna merah. Ini tampilannya, jangan khawatir, kita akan mempelajari platform ini pada movie berikutnya dari CD yang Anda dengarkan saat ini. Dan kami akan membantu Anda bagaimana cara menggunakannya. Kita pelajari dulu. Oke, untuk masalah analisa, tentu saja seperti umumnya terdapat dua buah jenis analisa, yaitu analisa fundamental dan juga analisa teknikal. Analisa fundamental berbicara mengenai kejadian-kejadian ekonomi atau kondisi politik, security, atau hal-hal lainnya berkaitan dengan berita, saudara. Intinya adalah berita. Sedangkan untuk analisa teknikal, dia berbicara mengenai grafik dan indikator-indikator teknikal. Kita akan mereview juga singkat mengenai market analysis ini setelah kita mempelajari akan penggunaan platform. Oke, apa saja yang saya butuhkan untuk dapat bertrading pada MB Navigator secara teknisnya? Secara teknis Anda membutuhkan 4 hal ini. Yang pertama, untuk Anda dapat memulai bertrading forex pada MB Navigator, pada MB Trading, Anda membutuhkan sistem operasi Anda Windows 98 atau lebih tinggi. Umumnya sekarang sudah ada yang XP atau Vista. Itu sudah pasti bisa. Dan yang kedua, pastikan Anda memiliki line internet, saudara ya. Jadi karena ini perdagangan forex online, jadi tentu saja harus punya internet. Jika tidak ada internet, maka tidak bisa bertrading forex. Dan yang ketiga, Anda membutuhkan softwarenya. Software untuk bertradingnya, tampilannya seperti ini. Nah, ini softwarenya, saudara. Dinamakan sebagai MB Navigator namanya. Softwarenya MB Navigator, nah Anda perlu menginstalnya. Kami sudah menyediakan akan installernya dari MB Navigator ini pada CD yang Anda dengarkan. Anda cukup masuk ke bagian software dan Anda dapat menginstal langsung di sana. Untuk masalah chattingnya, Anda membutuhkan Yahoo Chat. Ini memang tidak harus, saudara. Berhubung misalnya Anda memiliki kesulitan dalam menggunakan platform yang dari MB Trading ini dan Anda kurang puas untuk mendengarkan CD dan Anda bertanya kepada kami ke support dari Belajar Forex, tentu saja Anda dapat melakukan chatting. Jadi nice to have, not a must, artinya memang kalau memang tidak ada ya tidak menjadi masalah, sebenarnya masih bisa trading. Tetapi kalau Anda membutuhkan bantuan dari Belajar Forex, mungkin Anda perlu memiliki akan Yahoo Chat untuk dapat berchatting bersama-sama dengan tim dari Belajar Forex. Yang jelas dapat mempermudah Anda dalam bertrading. Kalau tidak biasa dengan chatting, mungkin bisa via telepon atau bahkan datang langsung, pasti kami akan membantunya. Oke, sebelum kita mempelajari mengenai penggunaan platform dari MB Navigator, sedikit masalah administrasi jika Anda hendak melakukan pembukaan account atau memulai dengan trading betulan dengan dana yang sesungguhnya.
dari MB Trading apa yang Anda butuhkan. Pertama, Anda membutuhkan untuk mengisi berkas-berkas yang diperlukan. Jadi ada formulir pembukaan account, saudara. Jadi ada open account form, ini dapat berbentuk individual atau joint atau corporate. Dan juga ada berhubung kita warga negara Indonesia, kita membutuhkan untuk mengisi ada foreign customer notification document. Nah, ini perlu juga diisi, dan juga ada commission and fee disclosure untuk diisi juga ini dilampirkan. Setelah Anda mengisi dan menandatanganinya, Anda juga diminta untuk melampirkan bukti identitas Anda. Bukti identitas mungkin yang jika Anda memiliki paspor akan lebih baik dalam bentuk paspor karena ini berlaku internasional. Tetapi jika Anda tidak punya paspor tidak menjadi masalah. Anda bisa menggunakan KTP atau SIM, dan kemudian Anda membutuhkan sebuah dokumen lainnya yang dinamakan sebagai address confirmation document. Nah, address confirmation document ini apa saja? Itu bisa berupa SIM, bisa juga berupa KTP atau berupa tagihan listrik atau air dan sebagainya, tidak menjadi masalah. Yang penting di sana adalah tertera nama Anda, nama calon nasabah, dan alamat Anda. Dan alamat Anda ini harus sama dengan dokumen Anda yang pertama. Jadi misalnya di paspor Anda alamatnya adalah Jalan Kutilang nomor 3 misalnya. Maka di address confirmation document ini bisa SIM atau KTP Anda juga harus Jalan Kutilang nomor 3. Tidak boleh ada perbedaan. Bahkan perbedaan singkatan pun kadang-kadang menjadi masalah, berhubung ya orang Amerika tidak tahu perbedaan antara JLN dengan jalan. Bagi mereka itu adalah berbeda. Mungkin bagi orang Indonesia sudah mahfum dengan kondisi seperti itu, tapi tidak di sana. Jadi pastikan sama persis, saudara, dan lalu scan saja semuanya termasuk dengan dokumen nomor 1. Anda scan, lalu Anda scan juga yang sudah ditandatangani nomor 1 ya. Lalu nomor 2 Anda scan, lalu kemudian kirimkan semua dokumen berkas Anda kepada ini, info@belajarforex.com. Ke email kami, lalu kami akan proses, dan setelah diproses dibutuhkan waktu untuk approval, saudara. Jadi ditunggu apakah sudah approve, dan kalau memang sudah approve, maka Anda akan mendapatkan informasi via email berupa user ID dan password yang dibutuhkan untuk login dalam real account. Dananya belum masuk, tetapi account Anda sudah bisa aktif, begitu. Jadi dananya masih 0, saudara. Setelah sudah approve, baru Anda bisa langsung melakukan proses penyetoran modal awal. Dan kemudian setelah Anda melakukan penyetoran ke nomor rekening dari MB Trading, lalu kirimkan bukti transfer Anda ke info@belajarforex.com untuk kami proses lebih lanjutnya. Setelah itu, Anda sudah bisa bertrading dalam waktu 1 atau 2 hari setelah dana Anda sampai ke rekening dari MB Trading. Belajar Forex tidak menerima akan setiap proses penampungan penyetoran dana. Jadi semua proses penyetoran dana akan langsung diarahkan ke sana, jangan ke rekening Belajar Forex, tapi langsung ke rekening dari MB Trading Futures. Nah, memang ini sedikit membingungkan, saudara. Jangan khawatir kalau memang Anda merasa bingung atau tidak mengerti bagaimana cara pembukaannya. Anda dapat menghubungi dari tim Belajar Forex di info@belajarforex.com atau menghubungi langsung kami via email atau bahkan chatting pun tidak menjadi masalah kalau memang Anda hendak membuka real account. Untuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan kami akan memberikan kepada Anda. Sebenarnya Anda juga dapat mendownloadnya langsung pada bagian menu download dari Belajar Forex. Kalau memang Anda masih bingung juga, cukup bilang pada kami Anda hendak membuka real account, tolong bantu saya. Maka kami bisa via email atau bisa via chatting atau telepon, maka kami akan mengirimkan berkas yang dibutuhkan dan memberikan kepada Anda petunjuk bagaimana cara mengisinya. Oke, ini penjelasan singkat mengenai MB Trading Futures. Pertanyaan atau informasi atau pembukaan real account, Anda dapat menghubungi kami, tim belajarforex.com di Mutiara Taman Palem, Blok H2 nomor 3 Cengkareng, Jakarta Barat 11730, atau hubungi kami via telepon di 0215694560 atau email di info@belajarforex.com atau chatting di ID Yahoo Messenger kami di belajar_forex. Semua lain-lain ini adalah hidup, saudara, jadi jangan khawatir, kami akan menerima semua pertanyaan Anda. Untuk pertanyaan maupun proses pembukaan real account dapat menghubungi kami melalui lain-lain yang tersedia, baik melalui datang langsung ke alamat kami atau telepon atau chatting atau via email. Terima kasih. Saya rasa sampai di sini saja perkenalan kita mengenai MB Trading. Kita akan bertemu mengenai cara pemakaian dari platform dari MB Trading, dan tentu saja pertama-tama kita akan mempelajari bagaimana mendaftarkan demo account dari MB Trading. Terima kasih dan sampai jumpa pada movie-movie selanjutnya.